Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan pelajaran menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah sampai pada kitab Bilangan di pasal 33 dan 34. Ini adalah episode prafinal, di mana dalam episode berikutnya kita akan mengakhiri pelajaran kita tentang kitab Bilangan. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menyaksikan tayangan kami, Anda bisa mengunjungi website semuakitabsuci.com atau Anda juga bisa mengaksesnya lewat YouTube dan Anda akan mendapatkan episode-episode kami yang sebelumnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Selamat datang Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Semoga Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, mohon jelaskan apakah topik utama pasal 33 dan 34? Topik pasal 33 adalah tentang persinggahan perjalanan umat Israel. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan di sini mencatat persinggahan-persinggahan yang dilalui orang-orang itu, namun Dia tidak mencatat semuanya, hanya beberapa. Saya rasa Alkitab mencatat sekitar 42 persinggahan yang mereka lalui. Topik pasal 34 adalah batas-batas negeri yang dituntun Tuhan kepada mereka. Baik, kita tahu bahwa perjalanan orang-orang dalam kitab Bilangan dibagi menjadi 3 bagian. Tepat. Dari Mesir ke Gunung Sinai, dari Sinai ke Kadesh Barnea, lalu dari Kadesh Barnea ke Gunung Hor yang ada di perbatasan negeri baru. Tepat. Jadi ini memberitahu kita tentang perjalanan mereka dan tidak ada waktu untuk membaca ini. Yang pasti ada 42 persinggahan yang berlangsung selama 40 tahun. Pasti ada beberapa kegagalan, Benar. kecuali beberapa titik cahaya pada beberapa orang, tidak Tepat. pada semua orang. Benar. Sejarah panjang menjadi saksi kegagalan umat, namun di sisi lain menunjukkan kesetiaan dari Tuhan. Mohon jelaskan tentang perjalanan ini yang merangkum kehidupan umat Tuhan dan juga kehidupan kita, apa yang ditunjukkan di sisi manusia dan juga dari sisi Tuhan. Benar. Di setiap pemberhentian mereka, elemen khusus muncul. Tentu saja sebelum aku berbicara, saya ingin mengatakan bahwa ayat pertama memberitahu kita bahwa Musa adalah penulis kitab ini. Ya, Jadi ini adalah perjalanan orang Israel. ya, Dalam ayat 2, Musa menuliskan tempat awal mereka atas perintah Tuhan. Mengapa dia melakukannya? Karena Tuhan ingin dia mencatat. Perjalanan ini sejak mereka keluar dari Mesir di perbatasan Laut Merah, ketika mereka pertama kali melihat ya. laut di depan mereka dan Firaun mengejar mereka, itu adalah saat pertama kalinya menyaksikan tangisan dan gerutuan pertama mereka. Namun Tuhan punya solusi. Dia tidak mencela mereka, Dia punya solusi untuk mereka dan telah memimpin mereka untuk menyeberangi lautan. Tentu saja salah satu hal yang indah adalah setelah mereka menyeberangi lautan, ada sebuah lagu yang indah. Mereka melihat bahwa Tuhan memusnahkan musuh dan bahwa Firaun dan tentaranya ditenggelamkan. Musa bernyanyi bersama bangsa itu dan Miriam dan para wanita bernyanyi. Saya pikir itu adalah pemandangan yang indah, yang menunjukkan kepada kita sekilas tentang urusan Tuhan. Ketika kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari musuh, bagaimana Ia mengakhiri hubungan saya dengan musuh dan Dia tidak memiliki otoritas atas saya pikir ini adalah momen nyanyian yang indah. Tapi segera setelah itu pada pasal yang sama, pasal 15, mereka menggerutu ketika sampai di Mara. Tuhan juga menemukan solusi untuk itu. Tuhan tidak mencela mereka terutama pada persinggahan pertama pada perjalanan mereka, namun Dia menunjukkan pada mereka apa yang bisa dilakukan. Mereka menginginkan sepotong kayu, jadi Dia melemparkannya ke dalam air dan ternyata menjadi manis. Kemudian Ia membawa mereka ke Elim, di mana ada pohon korma dan mata air. Saya pikir itu adalah persinggahan yang baik karena mereka mengalami pilihan Tuhan dan melihat kebaikannya saat mereka berpergian. Dalam pasal 16 dan 17, mereka menggerutu. Kisah ini
hanya di Keluaran. Kita hanya bicara tentang kitab Keluaran. Adapun kitab Bilangan, perjalanan dimulai pada pasal 10. Mulai dari pasal 10, kegagalan dimulai. Jadi di awal pasal 10, Musa meminta Hobab untuk bergabung dengan mereka. Ya, Kemudian di pasal 11, kisah Taberah dimulai ketika mereka mengeluh di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Kemudian mereka ingin makan daging di Kibrot Tawa di pasal 11. keinginan. Daging yang diinginkan. Kemudian di pasal 12, Harun dan Miriam menentang Musa. Pasal 13 dan 14 adalah tentang kisah mata-mata. Jadi Anda perhatikan mereka menggerutu dan kesabaran dari sisi Tuhan. Itu adalah sejarah umat ini. Salah satu hal terburuk yang terjadi di pasal 25 dalam kitab Bilangan. Ini adalah kisah Baal Peor ketika mereka berbaur dengan dewa-dewa Moab dan melakukan perzinahan dengan wanita. Itulah sejarah umat ini. Namun Tuhan tidak kehilangan harapan pada mereka. Meskipun dosa ada konsekuensinya. Gerutu mereka menunda mereka selama 40 tahun. Mereka berjalan selama 40 tahun dan saya pikir maksud Tuhan adalah untuk mengungkapkan hati orang-orang ini. Jika ada yang mencoba meyakinkan saya bahwa saya jahat, saya tidak akan diyakinkan. Saya dapat diyakinkan bahwa saya jahat sampai batas tertentu, tapi seberapa buruk saya tak akan tahu kecuali melalui pengujian. Itulah yang terjadi dengan mereka di negeri itu. Tetapi semua yang mereka lakukan dipenuhi oleh kebaikan Tuhan dan perlakuannya. Ini berlaku tapi diulang. Kebaikan Tuhan dan pemulihannya dan sebagainya. Pada akhirnya mungkinkah orang-orang ini masuk ke negeri itu? Jawabannya ya, mereka akan masuk ke negeri itu. Itu adalah tangan Tuhan. Di sini Anda melihat semua persinggahan dan di setiap persinggahannya, jika kita memeriksanya kita akan menemukan bahwa ada jenis rasa sakit tertentu. Hal lainnya adalah jika kita baca sejarah secara kronologis, kita tidak membaca tentang 42 persinggahan itu. Apa artinya? Artinya ada beberapa persinggahan yang tidak kita ketahui, namun diketahui oleh Tuhan. Jadi ada banyak hal dalam hidup saya jika saya mempertimbangkannya secara individual. Saya mungkin tidak memperhatikan mereka, bahkan mungkin melupakan mereka. Namun mereka dicatat, tidak ada yang bisa dihapus. Tuhan tahu semuanya dengan sangat baik. Beberapa dari apa yang telah saya lakukan dapat menjadi positif. Saya melakukannya sesuatu yang sangat baik. Benar. Bahkan jika saya tidak menyadarinya, itu semua telah dicatat. Ada hal buruk yang berlalu dan bahkan telah dilupakan, Benar. namun tidak dihilangkan. Ini semua telah tercatat. Semua tahapan dicatat. Poin kedua adalah, jika saya mencoba menghapus semua, saya tidak akan bisa. Karena sudah tercatat. Mereka dicatat oleh seseorang yang tidak pernah menghapus. Ada banyak persinggahan seperti Baal Peor yang mereka harapkan jika mereka bisa menghapusnya dari sejarah mereka. Tapi tidak mungkin, mereka tercatat. Tidak ada yang bisa dihapus, tetapi seperti yang Anda sebutkan di awal, semua persinggahan ini dari awal hingga akhir menjadi saksi bagi Tuhan dan manusia terhadap kegagalan manusia dan anugerah Tuhan yang menuntun umat ini terlepas dari berbagai persinggahan di mana mereka gagal. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kami melihat kegagalan orang-orang, kejujuran dan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar dari sejarah orang-orang ini yang terjadi dengan mereka? Silakan. Sebenarnya ini penting karena kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu untuk masa depan. Itu sebabnya Tuhan mulai dari ayat 50 dan sesudahnya memberi mereka petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan ketika mereka masuk ke negeri itu. Ada perintah yang harus Anda ikuti, seperti ketika Anda gagal mematuhi sebelumnya, Anda terluka. Masa lalu seperti yang telah disebutkan memberitahu kita tentang dua hal. Kesetiaan Tuhan kepada siapa? Saya akan selalu berhutang budi, itu sama seperti Yakub yang tidak menyadarinya berkali-kali. Sampai saatnya tiba ketika dia mengangkat matanya dan berkata pada Tuhan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Jadi kebaikan Tuhan tanamkan dalam batin kita dan hal itu tidak akan terjadi kecuali kita berada di hadirat Tuhan. Jadi kita tahu bahwa berada di hadirat Tuhan adalah sumber manfaat dari sejarah. Di satu sisi Tuhan diagungkan di depan mataku, jadi aku menyadari pekerjaan tangannya, bagaimana dia menyelamatkan, menghormati, dan menutupi saya pada tahap ketika saya diperlihatkan dan bahkan dihukum. Lagi mengenai diri sendiri, memotivasi saya untuk bersembunyi dalam Tuhan dan berlindung dalam Dia. Saya tak tahu bahwa saya jahat atau tidak. Saya tidak tahu bahwa saya sangat miskin. Tapi melalui ujian, saya belajar betapa buruk dan miskinnya saya. Saya tidak punya solusi lain. Jadi Engkau Tuhan adalah tempat perlindungan, saya tidak akan bersembunyi darimu. Selama Engkau sangat baik dan saya sangat buruk, saya akan memberi Engkau lebih banyak ruang. Saya akan memberimu lebih banyak ruang untuk bersembunyi dalam dirimu.
Saya akan berpegang padamu sehingga engkau dapat melindungi saya. Dari mengekspos keburukan saya, dari kelemahan dan kemiskinan saya, sehingga saya dapat hidup dengan benar. Benar. Itulah yang kita pelajari dari sejarah orang-orang itu. Dr. Esam, ada yang membandingkan antara kegagalan orang-orang ini dalam perjalanan mereka yang memiliki 42 persinggahan dengan keberhasilan Kristus, satu-satunya peziarah yang datang ke bumi ini. Dan dalam semua langkahnya, dia tidak menunjukkan kegagalan kecuali kesempurnaan. Benar. Mohon berikan gambaran tentang peziarah yang unik ini. Kristus yang berjalan di padang gurun dan dalam tangannya kehendak Tuhan berhasil. Saya kira kita sudah tahu bahwa Kristus untuk datang harus datang melalui 42 generasi. Oke. Dari ke inilah yang kita baca dalam Matius Dalam pasal Matius 1. Kita baca sekitar 42 generasi sebelum Kristus. Melalui 42 generasi ini datanglah orang yang ditunggu-tunggu dari semua generasi sebelumnya. Oleh karena itu, apakah ia hidup dengan cara yang sama seperti orang-orang yang pernah hidup? Tentang orang-orang ini ada tertulis, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada Benar. bagian yang terbesar dari mereka. Dia Dia adalah adalah satu-satunya satu-satunya. untuk siapa surga dibuka. Dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sejarah bangsa ini ditulis untuk menegur kita. Tapi kehidupan Kristus dan sejarahnya menarik saya untuk mengikutinya dan melakukan apa yang dilakukan. Hidupnya bukan Tapi untuk menegur mendorong kita. saya. Orang ini adalah contoh negatif, tetapi Kristus adalah model positif yang menarik hati orang-orang ini di sepanjang hidup mereka. Dan hampir di semua persinggahan kehidupan mereka. Besarnya hal-hal yang dibuatnya bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah yang paling utama. Yang belum pernah dilakukan Kristus bahkan. Tidak satu hal pun kecuali jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan tunduk pada kehendak Tuhan. Orang-orang ini mengungkapkan tingkat pemberontakan tertinggi. Sedangkan Kristus mengungkapkan ketaatan yang sempurna. Dalam Benar. orang-orang ini ketidakmurnian tertinggi dimanifestasikan. Sementara di dalam Kristus kekudusan tertinggi bagi Allah dinyatakan. Dia merindukan hal itu. Orang-orang ini adalah yang paling banyak mengatakan tidak pada Tuhan. Kristus adalah orang yang paling banyak berkata ya pada Tuhan. Saya percaya ini bukan perbandingan, itu perbedaan antara putih dan Ya. hitam. Kristus menyerupai apa yang putih dalam segala hal. Seseorang mengatakan sebuah ungkapan. Dia berkata bahwa Kristus adalah persembahan tepung putih yang lembut yang terbuat dari tepung halus, lembut untuk tangan, dicampur dengan minyak, dan diolesi dengan Dengan minyak. kemenyan. Dengan kemenyan dan aroma yang menyenangkan. Jika kita ingin membuat persembahan untuk dipersembahkan ke hadapan Tuhan oleh manusia, apa yang akan kita lakukan? Dia berkata kita boleh membawa aspal dengan paku. Ya. Anda tahu aspal, kita bisa Ya. menambahkan paku ke dalamnya. Lihat perbedaan antara kelembutan kuku ini yang menyakitkan. Perhatikan perbedaan antara warna putih yang menakjubkan dan warna hitam. Ini adalah manusia dan ini adalah Kristus dalam hidupnya. Saya pikir tidak berlebihan. Orang yang berperbandingan itu adalah orang yang terhormat. Ini adalah fakta jika kita mengenal diri kita sendiri. Kita akan akui bahwa kita Benar. memang seperti itu. 42 persinggahan telah dilihat oleh mata Tuhan sendiri dan mereka menyaksikan kerusakan orang-orang itu. Namun semua langkah yang diambil Kristus tercium oleh kesempurnaannya. Dia memiliki semua kemenyan Benar. pada dirinya. Dr. Esam, kami ingin memberitahu pemirsa kami terkasih bahwa pasal 33 merangkum perjalanan orang-orang dari awal hingga akhir. Tepat. Jadi kita akan mengatakan bahwa ayat 1-15 berbicara tentang perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai. Tepat. Ayat dari 16-36 dari Sinai ke Kades Barnea. Ya. Dari ayat 37-40 dari Kades Barnea ke Gunung Hor. Dari ayat 41-49 dari Gunung Hor sampai batas Perbatasan negeri negeri. Moab. Oleh karena itu, 40 tahun semuanya diringkas dalam pasal 33. Namun ketika kita sampai pada ayat 50, setelah mengakhiri kisah perjalanan, kata Alkitab, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar kamu berikan pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah pusaka yang kecil." Dr. Esa, mungkin beberapa orang meragukan firman dalam Alkitab ketika dia membaca ayat-ayat tersebut dan mungkin bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan umatnya masuk ke suatu negeri, mengusir penduduknya dan memberikannya kepada umatnya sendiri. Bukankah itu ketidakadilan? Ketika Tuhan memerintahkan umatnya untuk menghancurkan batu tiruan orang lain, bukankah itu pelanggaran? Kebebasan kreativitas dan seni seperti yang kita lihat dari teroris dan kelompok kejam, ketika mereka masuk ke suatu tempat, mereka meruntuhkan dan menghancurkan semua keindahan dan seni. Jadi apa perbedaan antara apa yang mereka lakukan saat ini dan apa yang dilakukan umat Tuhan ketika mereka tiba di Kanaan? Allah lambat untuk marah.
Benar. Ia tidak melakukan apa-apa kecuali setelah menggunakan semua cara pemulihan. Bahkan pada zaman Sodom dan Gomora di masa lalu. Allah memberitahu Abraham bahwa dia akan pergi ke tempat seperti itu untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang Tuhan katakan? Ia berkata sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya, yang berarti kesempatan mereka sudah berakhir. Benarkah? Ya, namun ia berkata, baiklah aku turun untuk melihat. Apakah benar mereka seperti itu? Kalau tidak, aku akan berikan kesempatan lain. Tentu saja akan ada kesempatan lain jika orang itu mau bertobat. Tentu akan ada kesempatan. Kata-kata ini diucapkan 400 tahun yang lalu. Peringatan diberikan kepada mereka. Mereka tahu Tuhan memberi waktu 400 tahun untuk bertobat. Kejadian 15 juga. Kejadian 15 dalam firman Tuhan pada Abraham dia menyebutkan 400 tahun. Mengapa 400 tahun? Karena kesalahan orang Amori belum selesai. Kesalahan mereka terlalu berat, namun aku akan memberi kesempatan 400 tahun, sehingga dosa mereka mungkin terbukti tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat ditebus. Dan untuk Yeriko 40 tahun. Untuk Yeriko 40 tahun, jadi Tuhan sabar dan sangat lambat untuk marah. Sekali lagi, semua ciri kehidupan yang ada di daerah itu jahat tanpa terkecuali. Semua bentuk kejahatan ini apakah itu kreatif, artistik, buruk, atau jahat selama itu terkait dengan kejahatan, hal itu mengerikan. Dan harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Tuhan tahu bahwa jika mereka meninggalkan salah satu dari ini akan menjadi jerat bagi mereka. Mereka tidak akan menyimpan apapun, orang-orang ini layak dihakimi. Bahkan anak-anak, jika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi seperti orang tua mereka, karenanya lebih baik mereka mati. Hal-hal yang mereka miliki ini akan membawa mereka pada penyembahan berhala. Inilah buah dari hasil berhala. Dan itu akan menuntunmu untuk menyembah mereka. Oleh karena itu adalah suatu keharusan untuk menghancurkan semua hal ini tanpa kecuali. Jangan menyimpan hal seperti itu. Karena Tuhan membenci kejahatan dan membenci dosa. Ia tidak ingin umat yang dicemari oleh dosa. Ia ingin memberkati dan menjadikan miliknya. Tentu dia bisa membawa mereka ke negeri yang berbeda. Tapi mengapa dia memilih sebidang negeri ini secara khusus? Karena Allah mengetahui dengan tepat beratnya kesalahan orang-orang seperti itu dan telah mencapai puncaknya. Baik. Dr. Esam diketahui bahwa Alkitab berhubungan dengan sejarah dan geografi. Kita berbicara tentang geografi dan sejarah saat kita berbicara tentang umat Allah yang masuk ke negeri itu. Diketahui setelah keluar dari Bahtera, setelah banjir, dan setelah peristiwa Menara Babel, orang-orang tersebar ke segala arah, tetapi Tuhan menjaga tanah Kanaan menjadi warisan bagi umatnya. Penyembahan berhala tersebar di seluruh dunia, tetapi tidak di tanah yang telah Tuhan janjikan untuk umatnya. Kita belajar dari sejarah bahwa 7 orang yang tinggal di Kanaan awalnya tidak berada di tempat itu. Mereka datang dari jauh dan mengambil paksa negeri yang telah Tuhan janjikan untuk umatnya. Jadi dosa pertama mereka adalah mengambil paksa negeri yang bukan milik mereka dan membawa penyembahan berhala dan kenajisan dan menajiskan negeri yang dijanjikan Allah untuk umatnya. Oleh karena itu Tuhan harus mengusir mereka yang melanggar negeri dan membawanya kembali kepada umat-umat yang ia janjikan dulu sekali. Dia harus membersihkan negeri dari pemujaan berhala agar nanti bait bisa dibangun dan mungkin memiliki tata Yahweh. Jadi ketika kita menghubungkan sejarah dengan geografi, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan menindas. Justru merekalah yang melanggar negeri itu dan menajiskannya. Apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Ada panen untuk apapun yang ditanam. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Bisakah Anda memberi kami gambaran tentang Kanaan dan perbatasannya? Tuhanlah yang membagi batas-batas negeri, jadi dialah yang menetapkan di mana batas-batas orang itu seharusnya. Saya percaya perbatasannya jelas, dari selatan adalah padang gurun yang memisahkan negeri itu, dari Mesir adalah padang gurun Sinai. Dari utara, perbatasannya adalah Libanon. Dari barat, Laut Besar, yang mana Laut Mediterania, adapun timur, itu adalah sungai besar, yaitu sungai Efrat. Oleh karena itu ini adalah perbatasannya dan seperti yang kita lihat, dikelilingi oleh dunia di setiap sisi. Apakah dunia membingungkan dari barat atau bagian yang mendominasi mereka sebelumnya melalui Firaun, Mesir dari selatan, atau bagian perdagangan dunia yang menarik di Lebanon, atau dunia yang paling beradab dekat mereka yaitu Asyur yang merupakan perbatasan Efrat. Oleh karena itu, negeri itu dikelilingi oleh dunia yang berbeda. Baik, mungkin orang-orang tidak tahu apa-apa tentang negeri itu kecuali perbatasannya. Tetapi detailnya, apa yang ada di dalamanya, berapa meter,
Mereka tidak tahu, mereka hanya tahu perbatasannya. Bagaimana dengan pengetahuan kita tentang rumah surgawi kita? Apakah kita mampu mengenali ukuran rumah surgawi dan warisan kita? Apakah punya perbatasan? Kita berbicara tentang Tuhan. Jika mereka bisa memutuskan batas bumi dan tidak mencapai batas akhirnya sampai sekarang, mereka akan mencapainya di kerajaan 1000 tahun. Tentang kita dan hubungan kita dengan Tuhan dan warisan kita, misalnya ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada. Apa batas rumah Bapa? Apa yang ada di dalamnya? Inilah hal-hal yang tidak dapat dipikirkan manusia. Saat ini kita berbicara tentang hal-hal yang dapat disentuh dan dirasakan. Tetapi apa yang di atas, hal-hal yang berada di luar pemahaman kita, tidak dapat disentuh, dirasakan, atau bahkan diukur dengan meteran duniawi. Bukan dengan indera pengukuran. Bukan dengan indera atau pengukuran, itu yang Rasul Paulus katakan ketika ia diangkat ke surga ketiga dan kembali. Dia katakan bahwa apa yang dia lihat di sana tidak dapat diungkapkan dengan bahasa manusia, itu tidak Bahkan terlukiskan. bentuk kota surgawi adalah perkiraan untuk pikiran manusia. Ya, tentu saja. Ketika dijelaskan dalam kitab Wahyu, Apakah itu benar-benar berarti bahwa pintunya sebenarnya emas atau tidak? ini adalah perkiraan manusia. Karena ini bukan hal material di luar imajinasi kita. Mereka jauh lebih besar dari imajinasi kita. Mereka layak bagi Tuhan. Ini hal terbesar yang bisa Tuhan berikan. Ini adalah ungkapan yang disebutkan di dalam Alkitab. Benar. Tapi apa batas kota? Apa bentuknya? Saya tidak pikir bahwa kita melihat deskripsi Alkitab Baik, untuk itu. saya butuh tanggapan Anda tentang ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Kita tahu bahwa Musa tidak bisa masuk ke negeri itu karena ketidaktaatannya, karena dia tidak menghormati Tuhan dan tidak memuliakannya. Tetapi secara simbolis, Musa mengacu pada hukum yang tidak bisa membawa seseorang ke dalam zona berkat. Karena hukum diberikan melalui Musa, Benar. tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tanggung jawab membagi negeri baru diberikan kepada Yosua dan Imam Siapa Eleazar yang akan yang pergi adalah bersamanya? pemimpin militer dan imam besar dalam membagi warisan. Apa yang dikatakan kedua belah pihak ini kepada kita secara rohani? Mereka bicara tentang Kristus. Keduanya berbicara tentang Kristus. Kristus sebagai pemimpin umatnya dan Kristus sebagai imam besar. Jadi ini adalah dua sisi. Kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan mereka saat ini untuk menikmati alam surga, sementara kita masih di bumi. Benar. Kita membutuhkan kebesaran Kristus untuk dinyatakan di depan mata kita. Dalam peperangan rohani kita, dia akan menjadi pelopor kita. Kemudian kita akan menjadi yakin bahwa perang kita tidak melawan darah dan daging. Ada kekuatan besar terbaik untuk mencegah kita menikmati apa yang menjadi milik kita. Dia kapten keselamatan kita, Penyempurna keselamatan kita. Keselamatan orang yang akan memimpin perjalanan keselamatan, dan pada saat yang sama, dia menolong kita untuk menghadapi semua yang menghalangi kita untuk menikmati warisan kita. Kristus satu sisi adalah penyempurna keselamatan dan satu sisi lain adalah imam besar. Dua dimensi, Kristus sebagai penyempurna keselamatan dan sebagai imam besar. Artinya ia bertanggung jawab ketika kita bersama dengan dia saat kita ada di bumi ini. Baik, jadi tanggung jawab kedua orang ini berbicara tentang Kristus dan pelayanannya sebagai penyempurna keselamatan dan sebagai imam besar yang menolong kita menikmati warisan kita selama kita ada di bumi. Di sini peran Yosua dalam memimpin dan membagi negeri menjadi nyata. Baik, terima kasih Dr. Esam. Kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Kita belajar 42 tahap yang berbicara tentang kegagalan orang, kesetiaan Allah, dan kesabarannya. Benar bahwa ini menunda mereka 40 tahun, tetapi itu untuk mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Keburukan hati kita terungkap dengan ujian dari Tuhan. Pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Ini adalah slogan kami seperti slogan orang-orang tua. Karena mereka gagal dalam segala hal, namun kasih karunia Allah dan kebaikannya bawa mereka ke tanah dan mereka akan bawa kita orang-orang percaya ke surga. Ada hikmah yang bisa kita petik dari tahapan perjalanan orang-orang itu. Kegagalan mereka dibanding kesetiaan Tuhan mengungkapkan kepada kita sendiri. Jadi kita lari dan bersembunyi dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan memberkati. Sama-sama saudara ayah, Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, dari episode ini kita belajar bahwa kegagalan adalah ciri khas manusia melalui berbagai zaman. Dalam 42 persinggahan, ada 42 pemberhentian yang menunjukkan kerusakan umat manusia di atas 40 tahun. Padang gurun mengungkapkan kerusakan orang-orang ini. Mereka adalah contoh dari semua manusia. Kegagalan adalah tanda dari semua umat manusia. Tetapi di bumi datang pribadi Yesus Kristus.
seorang peziarah unik yang dalam semua langkahnya di tanah penderitaan menunjukkan kesempurnaan yang utuh. Tidak ada bau yang tidak sedap darinya, tetapi di atasnya ada kemenyan. Aroma yang menyenangkan tersebar darinya. Dia adalah korban tebung putih, yang lembut, yang selaras dengan sentuhannya. Dia ditutupi oleh kemenyan dan dicampur dengan minyak. Dia adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Kristus yang datang ke dalam kehidupan ini, dan dia menyebarkan keharuman di mana-mana, disaksikan oleh Allah Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Angkatlah matamu dari manusia, dan tujulah pada satu-satunya orang yang di tangannya kehendak Tuhan akan berhasil. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.